Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UIN PPG Daljab Bat 3 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, saya Fatmawati, mahasiswa PPG Daljab Bat 3 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, NIM 227013122. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tokoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12 IPA 2 materi Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Selesai. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar. Sebagai seorang siswa, kewajiban kita yaitu belajar. Ada yang tidak hadir temannya? Berapa orang? Iya. Siapa saja itu? Laki-laki semua ya? Iya, Ada yang tahu alasannya apa? Ya, untuk teman kita yang sedang sakit dan tidak mengikuti pelajaran hari ini, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesehatan sehingga bisa lagi melaksanakan kegiatan bersama-sama kita ya. Amin. Selanjutnya, sudah siap belajar hari ini? Sudah makan semua? Jadi sudah tidak ada yang mengantuk ya? Atau justru mengantuk? Jadi sudah siap belajar. Jadi hari ini kita masuk ke materi yang baru ya. Nah, kemarin sudah selesai, jadi ini materi yang baru lagi. Nah, siapa yang ingat materi kemarin atau minggu lalu itu tentang apa? Kerja keras dan tanggung jawab. Ada yang bisa memberikan sedikit mengulas balik apa yang kalian pahami tentang materi minggu lalu, yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Baik, Bu. Ya. Baiklah, jadi menurut saya yang kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi minggu lalu yaitu kita sebagai seorang umat
kita sebagai seorang yang beragama Islam itu diwajibkan untuk berusaha, karena tujuan dari usaha ini yaitu untuk mencapai cita-cita kita, mencapai apa yang kita rencanakan, dan juga dengan usaha ini kita dapat menghidupi kehidupan kita untuk bertahan hidup dan beribadah kepada Allah. Terus tanggung jawab ini adalah suatu perilaku yang wajib kita miliki sebagai seorang muslim, karena ketika kita melakukan sesuatu dengan tanggung jawab maka orang akan tetap percaya kepada kita. Tapi ketika kita tidak bertanggung jawab, misalnya orang memberikan kepercayaan kepada kita dan kita tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan itu, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita dan tidak akan diberikan kepercayaan lagi. Terima kasih. Materi kali ini adalah iman kepada hari akhir. Manfaat kita mempelajari materi ini, kita bisa tahu tentang apa sih itu hari akhir, tahapan-tahapan hari akhir, apa sih manfaat kita mempelajari ini, terus untuk kehidupan kita bagaimana, hikmah kita mempelajari ini bagaimana, ya. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini lebih meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai adanya hari akhir. Coba perhatikan. Nah, ke slide-nya ya. Coba perhatikan slide. Di sini semangat beribadah meyakini hari akhir. Ini tujuan kita dalam mempelajari materi tentang hari akhir, menyadarkan kepada kita bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Akan ada hari ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika hari itu tiba, kita harus berhadapan dengan amal-amal kita, dengan perbuatan-perbuatan kita, dan kita akan diberi balasan. Kelihatan. Jadi ada beberapa yang kita pelajari. Makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir atau tahapan hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku mulia. Itu hubungannya antara kita beriman kepada hari akhir dan perilaku mulia. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran itu ada dua, yaitu kiamat sugra. Sebelum masuk ke kiamat sugra dan kiamat sugra, apa sih hari kiamat itu? Ayo, siapa yang bisa? Apa sih? Hari akhir adalah hari di mana seluruh hancurnya alam semesta di muka bumi ini. Hari kiamat adalah hari di mana kita mempertimbangkan amal baik dan amal buruk kita. Siapa lagi? Hari akhir adalah hari penghakiman bagi seluruh umat manusia di muka bumi, termasuk yang dibangkitkan dalam kubur. Jadi dari seluruh pendapat kalian tentang hari akhir ini, dari ini adalah hari penghakiman, ya. Hari akhir adalah hari kebangkitan. Hari akhir adalah hari perhitungan dan lain-lain. Nah, hari akhir itu ada dua, ya. Kiamat itu ada dua menurut Al-Quran, yaitu sugra dan kiamat kubra. Iya. Kiamat sugra itu kiamat kecil. Kiamat kubra itu kiamat besar. Sedangkan hari akhir menurut ilmu pengetahuan ada dua, yaitu menurut ilmu biologi dan menurut ilmu Fisika. Sekarang lihat slide-nya. Hari akhir menurut Al-Quran dikatakan kiamat sugra. Kiamat sugra. Nah, kiamat sugra itu kiamat apa? Kecil. Ya. Firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 180. Siapa yang mau membacakan? Bismillahirrahmanirrahim.
kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, itu tadi ayat yang menjelaskan tentang kiamat sugra. Manusia ketika menemui ajalnya maka dikatakan kiamat sugra. Bencana alam itu kiamat sugra. Sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar. Yang bagaimana itu tanda-tandanya kiamat besar? Gunung saling bertabrakan. Gunung saling bertabrakan. Apa yang menandai yang spesifik lagi? Datangnya kiamat kubra. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Iya. Maka ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, hari itu kiamat tiba. Tiupan pertama, maka hancurlah seluruh bumi dan isinya. Segala kehidupan musnah, binasa. Saat tiupan yang kedua, kembali dibangkitkan manusia yang baru mati ataupun yang sudah mati. Nah, sedangkan menurut itu tadi dua menurut Al-Quran, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan ada dua juga, yaitu teori dan teori fisika. Apa sih periode hari akhir? Nah, ada di situ 5 periode hari akhir, ada 5. Yaumul Yaumul Hisab, Yaumul dan Yaumul Jasa dan Akhirat. Saya tidak akan menjelaskan Yaumul Jasa adalah hari ini. Nanti kalian tugas kalian sendiri di kelompok. Nah, di sini ada hakikat beriman kepada hari akhir. Ada surah Al-Baqarah ayat 4 dan ada hadis 3. Hikmah beriman kepada hari akhir dan menerapkan perilaku mulia. Nanti kalian cari sendiri apa hikmahnya, apa kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku mulia. Sekarang kalian bentuk kelompok. Tentukan siapa masing-masing ketua kelompok. Instruksinya kalian definisikan sendiri, ya. Apa itu pengertian hari akhir? Tulis instruksinya, ya. Pengertian hari akhir. Yang kedua, tahapan hari akhir. Dijelaskan masing-masing, ya. Yang ketiga, apa hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku mulia. Jadi ada 4 poin, ya. Ada 4 poin dalam diskusi kali ini. Kalian diskusikan masing-masing dengan kelompok kalian. Nanti hasilnya ada 1 orang yang mewakili untuk memaparkan, ya. Ada 1 orang mewakili untuk memaparkan. Nanti dibacakan. Jadi hasil diskusi kelompok itu kalian tulis, nanti dibacakan, ya, di depan. Sekarang saya bagi dulu kertas.
cari informasi dari yang lainnya, dari Google kah, dari apa, dari blog-blog itu ya. Jadi banyak sekali, apalagi sekarang sangat mudah kita mengakses informasi. Gunakan itu, manfaatkan itu. Ya. Ayat yang mau dibaca dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Ini saya baca bahasa dan agama. Sudah selesai? Udah dulu. Hidup ya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Sekarang kan tadi ada empat item yang dijelaskan ya. Ada 4 item yang dijelaskan. Jadi masing-masing kelompok ini kan ada 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok hanya memaparkan 1 item saja. Jadi berbeda-beda ini item pertama, ini item kedua, item ketiga, item keempat. Jadi tidak dipaparkan semua dalam 1 kelompok ya. Hanya 1 saja yang dipaparkan ya. Beda item yang dipaparkan. Jadi nah, nanti akan ada pertanyaan. Siapa tahu ada teman kalian yang ingin bertanya barang 1 atau 2 pertanyaan. Jadi siap-siap dicari jawabannya ya. Oke. Nah, kali kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya tentang materi yang kalian pilih. Oke, ya, beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, di mana kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pengertian hari akhir. Jadi, berdasarkan kerja kelompok kami, diskusi kami mendapatkan 2 pengertian yang berdasarkan menurut bahasa dan menurut agama Islam. Jadi yang saya jelaskan pertama, pengertian hari akhir menurut bahasa yaitu hari penghakiman bagi seluruh umat manusia di muka bumi yang termasuk dibangkitkan dalam kubur, yang biasa disebut dalam bahasa Al-Qiyamah, artinya hari kebangkitan manusia. Kemudian pengertian yang kedua menurut agama Islam yaitu hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia, seluruh makhluk bumi, dan peristiwa hari akhir ini banyak sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Ya, salah satunya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Di mana saya akan bacakan arti dari ayat tersebut. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan
kepadanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada dalam kubur. Terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan hasil diskusi kelompok 1 tentang pengertian hari akhir. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Tahapan atau periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyar atau hari berkumpulnya di padang mahsyar, di mana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Kahf ayat 47 yang akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawman nusyayyirul jibal la taral arda barizata wa hasarnahum alam nugharil minhum afada, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kamu perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan ketika kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ya, Yaumul Hisab dan Mizan, hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan baik, dosa besar maupun kecil dengan seksama dan teliti. Yang keempat, Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga yang sulit dilewati, di mana jembatan tersebut dari sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Dan yang terakhir, Yaumul Jaza, hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amalan selama hidup di dunia. Oke, itu tadi para dari kami. Sekian, terima kasih. Itu tadi hasil diskusi kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memaparkan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir ialah berimannya seseorang terhadap hari yang kelak akan datang. Dan ada sejumlah pelajaran atau hikmah yang bisa diambil atau direnungkan. Yang pertama yaitu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan akan hari akhir membuat manusia akan sadar sehingga mengerjakan apa yang diperintah olehnya dan menjauhi hal yang dilarangnya pula. Yang kedua, tidak terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara, sehingga memfokuskan diri untuk istiqomah dalam beribadah yang juga mempersiapkan bekal di akhirat. Yang terakhir, senantiasa memotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Ada pula hadis yang menjelaskan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dan perilaku mulia. Jadi hari akhir biasa juga disebut dengan hari pembalasan. Di mana maksudnya di sini adalah hari di mana amal baik dan amal buruk manusia itu dipertanggungjawabkan. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi tentu kita sebagai manusia itu inginkan balasan yang baik. Makanya balasan yang baik ini muncul dari perbuatan-perbuatan mulia yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kita harus memperbanyak perilaku mulia di dunia agar kita mendapatkan atau kita memiliki bekal untuk menghadapi hari pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 sekaligus kelompok terakhir. Barangkali ada di antara kalian yang akan mengajukan pertanyaan, silakan. Jadi pertanyaan dari kelompok saya itu sesuai dengan materi balasan perbuatan buruk dengan neraka. Jadi pertanyaan itu, apabila seluruh dosa kita dibalas di neraka, apakah kita akan tetap di neraka atau kita akan keluar jika dosa-dosa kita telah habis dibalas? Seperti itu, terima kasih. Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi saya jawab sesuai dengan apa yang ayat yang telah saya paparkan sebelumnya, yang dimana dijelaskan barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah akan mendapat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun akan mendapatkan balasannya pula. Jadi ketika kita sudah mendapat balasan di neraka, tentu dalam hidup kita itu ada perbuatan baik walaupun sedikit, tapi pasti ada. Dan ayat ini menjelaskan bahwa walaupun kita mempunyai amal yang sedikit, kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan baik kita itu. Jadi ketika kita sudah dibalas di neraka, perbuatan-perbuatan buruk kita telah dibalas di neraka, maka kita kemudian akan mendapatkan balasan yang baik lagi dari amal-amal yang baik yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Ada. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Oh iya, silakan. Oke, pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kelompok kami akan menjawab bagaimana menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang hamba yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa beramal soleh. Misalnya itu menjalani sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, zikir, puasa dan sebagainya. Kemudian senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Dan menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat kelak. Jadi seperti itu. Nah, karena diskusi hari ini sudah selesai ya, kita sudah masuk diskusi. Kesimpulan dari hasil-hasil diskusi kita sudah dapat, kita sudah menyimpulkan masing-masing kelompok. Untuk itu, sekarang kumpul dulu hasil kerjanya. Sudah sekalian kumpul semua. Ya, kumpul dulu semua. Iya, ini tugasnya sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kali ini? Apa yang kita pelajari kali ini? Iya, ada beberapa poin ya, ada beberapa poin ya. Silakan. Kita ketahui kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini, yang pertama itu hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia. Yang harus kita percayai kebenaran adanya yang terjadi.
yang menjadi jembatan menuju kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian poin yang kedua yang saya dapat dari pelajaran hari ini, setelah semua alam semesta hancur, maka mulailah manusia menjalankan kehidupan baru, proses menuju alam baka yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, yang ada tahapan-tahapan itu. Yang pertama yaumul ba'as, yaumul hasyr, buku catatan, yaumul hisab dan misan, asyirat, yaumul biasa, balasan amal baik dan amal buruk, yaitu surga dan nerakanya. Seperti itu. Barangkali ada yang bisa menambahkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini yaitu beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yakni merasa bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara, cepat atau lambat semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua perbuatan kita selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani hari akhir juga membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ada beberapa kesimpulan yang kita dapat dari materi ini ya, materi hari ini. Nah, dari rangkuman-rangkuman yang kita bikin bersama-sama tadi itu dengan mengimani hari akhir, kita merasa bahwa kita ini kecil ya, kita ini kecil dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani hari akhir, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama kita di dunia itu semua dilihat, semua dihitung, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendapatkan balasannya. Jadi apa yang kita lakukan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat. Kebaikan sekecil zarah pun maka akan mendapatkan balasan. Jadi ketika kita ada tadi pertanyaan, apakah ketika kita sudah mendapat siksa di neraka kita akan masuk surga? Tapi Allah akan membalas perbuatan baik kita kecil zarah. Itu akan mendapat balasan. Jadi seperti begini ya. Ketika pakaian itu kotor, tidak langsung dikasih masuk di lemari, ya. Harus dicuci dulu. Begitu juga kita. Kita di dunia penuh dosa. Masa mau langsung masuk ke surga? Kan tidak. Jadi dicuci dulu di neraka, dihabiskan dulu itu dosa-dosanya. Diganjar dulu apa yang kita lakukan di dunia itu dibalas dulu. Ketika sudah bersih, maka akan masuk ke surga. Insya Allah. Amin. Nah, pertemuan selanjutnya saya minta kalian bacakan di hadapan saya sebagai ujian lisan, ujian baca Al-Quran. Nah, pelajaran kali ini sudah di penghujung. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah.